teman-teman bisa mengirimkan pertanyaannya saat materi berlangsung atau setelahnya gitu ya. Nah, untuk materi yang pertama kita beri kesempatan kepada Kak Erika Anggraini, kepada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam Dr. Irnova. Selamat malam Kak Indah dan selamat malam teman-teman. Malam Kak. Alhamdulillah dari pagi tadi di Jogja hujan ya, hujan terus dari tadi pagi. Di tempat teman-teman iya enggak? Ya, sama saya juga Jogja. Alhamdulillah, semoga hujan gerimis pada seharian ini menambah keberkahan kita dalam mengupgrade diri kita pada malam hari ini ya. Amin. Perkenalkan, saya Erika. Terima kasih Kak Indah tadi sudah memperkenalkan saya. Boleh saya minta dibantu sharekan materi saya? Oke. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya diberikan kesempatan sama teman-teman dari Jamain kita untuk sharing bersama teman-teman. Saya di sini juga menimba ilmu dengan teman-teman dan kami saling berbagi ilmu di sini. Jadi pada kesempatan malam ini saya akan membahas mengenai self development, mengenai pengembangan diri melalui pendidikan baik itu formal maupun informal. Mohon maaf Kak Erika, ya? Sebelumnya mic-nya bisa lebih dekatkan. Oke, sebentar. Sekarang sudah? Halo? Sudah Kak, sudah. Oke, saya ulangi ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya diberikan kesempatan untuk saling berbagi nih dengan teman-teman. Jadi di sini saya juga menimba ilmu dengan teman-teman. Nanti saya juga menimba ilmu dengan Dr. Irnova, dengan Kak Ida dan juga teman-teman yang lain. Nah pada kali ini saya mau sharing nih mengenai self development, mengenai pengembangan diri melalui pendidikan formal dan informal. Oke, lanjut. Lanjut saja dilewati, itu materi yang akan kita lewati malam ini, dilewati saja. Nah, sebelumnya saya mau tanya, di sini ada teman-teman yang tidak mau sukses, ada tidak? Pertanyaan saya retorik sekali ya, pasti keberadaan teman-teman di Zoom ini, maupun yang teman-teman nonton di live YouTube-nya Albiru Rising Fest, Albiru Organizer, pasti teman-teman ini memiliki mimpi, memiliki keinginan dan keyakinan untuk sukses. Nah, saya di sini berbagi sedikit tips, sedikit kunci bagaimana sih cara kita meraih mimpi kita, meraih kesuksesan kita, itu melalui, bisa dilanjut Kak. Nah, melalui self-development, melalui pengembangan diri. Pengembangan diri ini sebagai ikhtiar kita untuk sukses. Bukan satu-satunya ikhtiar, tapi salah satu ikhtiar yang wajib apabila kita memiliki mimpi. Tidak mungkin seorang manusia hidup tanpa mimpi. Nah, self-development ini sebuah bentuk aktivitas untuk merealisasikan mimpi, merubah kualitas diri kita, merubah kualitas hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Definisi dari kualitas hidup itu sangat mungkin berbeda dari orang satu dan orang yang lainnya. Ada yang berpandangan bahwa kualitas hidup, kualitas diri itu lebih baik dalam hal finansial, atau dalam hal spiritual, dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, intinya tujuan utama dari self-development, tujuan utama dari pengembangan diri adalah memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dari versi sebelumnya. Oke, maaf. Bisa dilanjut? Kenapa sih kita harus melakukan self-development? Kenapa kita perlu melakukan pengembangan diri? Apa sih untungnya untuk kita? Yang pertama akan membuka kesempatan. Jadi gini teman-teman, self-development ini otomatis kita bergerak. Dan kesempatan, peluang dari luar, peluang yang ada itu akan datang kepada kita ketika kita ini bergerak. Ketika kita diam saja dengan banyak mimpi, itu artinya kita itu bukan mimpi, tapi itu mimpi teman-teman. Nah,
Dengan kita melakukan self development, maka itu akan membuka kesempatan-kesempatan, membuka peluang-peluang yang ada. Sehingga kita akan semakin banyak belajar dalam ketika kita menjalani, ketika kita mengikhtiarkan diri untuk self development. Lalu yang kedua, self development ini akan membuat kita menambah kepercayaan diri dalam meraih mimpi. Kok bisa self development menambah kepercayaan diri dalam meraih mimpi? Jadi ibarat self development itu suatu proses. Misal nih, mimpi kita di sini dan kita berada di tahap ini, di tahap A, sedangkan mimpi kita di tahap Z. Mungkin dari satu atau beberapa teman-teman di Zoom meeting ini ada yang berpikir, aku ingin menjadi itu, aku ingin menjadi ini, aku besok ingin sukses, aku besok ingin kaya, aku besok ingin ini itu gitu. Tapi dalam hati kecil teman-teman ada yang bilang seperti ini dalam hati kecil teman-teman. Bilang, tidak mungkin aku bisa seperti itu. Tidak mungkin, kan aku bukan terlahir dari keluarga kaya, aku bukan terlahir dengan fisik yang sempurna, aku tidak terlahir dengan kecerdasan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu karena teman-teman belum memulai self development, karena self development itu ibarat kita berada di tingkat A yang awalnya tingkat A dan mimpi kita ini ada di tingkat Z. Dengan self development kita akan perlahan-lahan menapaki tangga-tangga level kehidupan, dari level kehidupan B, C dan seterusnya hingga kita berada di level Z, di level mimpi kita tercapai. Nah, di dalam tengah self development dalam meraih mimpi tersebut, ada nggak sih kemungkinan kita itu berubah mimpi kita di tengah jalan? Awalnya kita ingin jadi A, jadi meleset jadi B. Itu sangat mungkin terjadi. Dan ini bukan suatu kesalahan, ini bukan suatu hal yang pelin-pelan, itu bukan pelin-pelan, tapi itu namanya proses hidup. Proses kita dalam pengembangan diri, mencari jati diri, mencari passion kita di mana, kayak gitu. Nah, selanjutnya, keuntungan dari self-development ini untuk kita adalah menjadikan kita pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin dari awalnya kita dulu pribadi yang minder, pribadi yang pemurung, tapi dengan self-development, sangat memungkinkan orang yang dulunya minder, orang yang dulunya introvert menjadi seorang pembicara atau menjadi seorang yang public speaking-nya bagus. Misal contoh seperti itu. Itu gunanya self development. Untungnya kita ketika kita melakukan self development. Oke, lanjut Kak. Nah, self development ini kita dapat dari mana sih? Self development pengembangan diri salah satunya dengan teman-teman berada di webinar ini, berada pada seminar ini, termasuk salah satu usaha teman-teman dalam pengembangan diri di bidang pendidikan non-formal. Nah, selain itu, yang akan saya bahas di sini adalah self-development melalui pendidikan. Pendidikan ada 3 jalur, nanti akan saya jelaskan. Boleh dilanjut sekarang? Oke. Nah, pendidikan pada kali ini dalam upaya kita self-development itu ada 2, pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal seperti yang sekarang teman-teman tempuh, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, atau SMK, hingga perguruan tinggi. Lalu pendidikan informalnya sendiri, pendidikan yang tidak terbatas ruang belajarnya, bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, selagi kita berinteraksi. Selagi kita masih mau berpikir, selagi kita masih hidup, terjadi sepanjang hayat hidup kita. Itu pendidikan informal. Oke, kita dilanjut. Nah, pendidikan ada formal, non-formal, dan informal. Ini merupakan jenis-jenis jalur pendidikan. Di situ saya gambar ada 2 lingkaran yang di tengah, lingkarannya bentuknya sama dari lingkaran pendidikan formal dan non-formal, di mana pendidikan non-formal itu sebagai fungsinya sebagai pelengkap, penambah, atau pengganti dari pendidikan formal. Misal, di non-formal itu sebagai pengganti formal, kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, ini sebagai pengganti formal. Lalu sebagai pelengkap, teman-teman mengikuti workshop ini sebagai salah satu usaha pelengkap dari pendidikan formal melalui pendidikan non-formal di acara Albiru Raismaker. Nah, pada dalam lingkaran besar ini saya tulis pendidikan informal. Jadi pendidikan informal ini dia tidak terbatas ruang dan waktu,
terjadi di mana saja, kapan saja, bisa direncanakan, dan bahkan bisa tidak direncanakan. Bisa terjadi dalam lingkup pendidikan formal, bisa terjadi di dalam lingkup pendidikan non formal, dan bisa terjadi di luar lingkup pendidikan. Itu pendidikan informal dan sangat penting dalam usaha kita menjadi manusia dan menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Oke, bisa dilanjut, Kak? Pentingnya pendidikan formal untuk kita apa sih? Kayak gitu. Saya yakin di sini teman-teman sudah banyak yang tahu. Pertama, pendidikan formal akan melatih akademis kita, melatih kemampuan akademis kita, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita secara bertahap. Dari TK kita diajari calistung dasar, lalu SD, bertambah lagi SMP, tingkatnya bertambah sulit lagi, SMA, dan seterusnya hingga perguruan tinggi. Lalu selanjutnya critical thinking, melatih kemampuan berpikir kritis, kemampuan problem solving. Nah, ini teman-teman. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sampai sekarang masih berpikir gini, buat apa sih contohnya ya di pelajaran matematika ada sin kostan ya, itu matematika bukan? Kalau enggak salahnya itu matematika ya. Nah, mungkin teman-teman berpikir gini, buat apa sih aku belajar kayak gini gitu, sulit-sulit kayak gini tuh di kehidupan kenyataanku nanti nggak akan aku gunain kok, nggak akan saya gunain kayak gitu. Saya juga nggak bercita-cita jadi guru matematika. Mungkin ada teman-teman yang berpikir seperti itu. Tapi tanpa teman-teman sadari, dengan pelajaran-pelajaran yang sudah teman-teman lalui di sekolah maupun di perguruan tinggi, itu akan melatih kemampuan teman-teman memecahkan masalah. Dari hal kecil, dari hal soal-soal memecahkan masalah simkosan itu tadi, atau masalah pelajaran-pelajaran yang lain, melatih kemampuan teman-teman berpikir itu secara bertahap. Karena nantinya ketika teman-teman sudah lulus dari pendidikan formal dan teman-teman menjajaki kehidupan yang nyata, kehidupan di mana teman-teman ini benar-benar dianggap mandiri dalam segala bidang, teman-teman dianggap dewasa dalam segala bidang, teman-teman akan dihadapi masalah-masalah yang membuat teman-teman harus berpikir jauh lebih dalam dan jangka panjang. Nah, pendidikan formal inilah yang membantu kita, membantu otak kita untuk memiliki tahap kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kritis dari hal-hal mungkin pelajaran kayak gitu ya. Mungkin awalnya kita berpikir buat apa kita belajar ini yang tidak ada gunanya di dunia nyata, padahal itu sangat berguna untuk melatih cara berpikir kita, cara kita memecahkan masalah kayak gitu. Nah, lalu pentingnya pendidikan formal ini untuk legalitas, untuk identitas diri. Nah, identitas diri yang di sini yang saya maksud adalah legalitas akademik. Dan nantinya pasti teman-teman akan mendapatkan yang namanya IP sebagai tanda bahwa kita telah menyelesaikan studi untuk melamar kerja dan lain-lain. Itu kan diperlukan sebagai pengakuan. Dan juga untuk melatih tanggung jawab. Karena teman-teman nanti ketika hidup, ketika dewasa, ketika bekerja, berumah tangga, dan lain-lain sebagainya, tanggung jawab akan jauh lebih besar. Dan di pendidikan formal inilah kumpulkan jam sekian. Mulai dari kenapa ada ujian, kenapa ada skripsi, kenapa ada tesis, dan lain-lain, itu sebagai upaya kita, pertanggungjawaban diri kita terhadap terhadap ilmu yang sudah kita dapat kayak gitu, dan itu yang akan melatih sisi tanggung jawab kita di dunia nanti setelah kita selesai pendidikan seperti itu. Bisa dilanjut? Oke, bisa oke. Nah, lalu pentingnya pendidikan informal apa gitu? Informal itu kan terlalu sangat luas, terjadi sepanjang hayat. Nah, dari pendidikan informal ini akan menumbuhkan, pertama, menumbuhkan motivasi belajar. Belajar hal akademis, belajar non-akademis, belajar apapun gitu. Dari mana? Contohnya contohnya dari teman-teman, lihat tetangga teman-teman yang dia ada unggul dalam bidang akademis atau unggul dalam bidang hal tertentu atau dia pandai berbisnis kayak gitu. Nah, dengan melihat figur-figur di sekitar teman-teman itu akan menumbuhkan motivasi belajar. Oh iya, aku ingin seperti itu. Aku
maka aku harus belajar tap, aku belajar ini. Itu fungsinya pendidikan informal. Lalu selanjutnya akan mengolah karakter kita, gitu. Mengolah karakter kita dari yang kan kita hidup itu proses pencarian makna kehidupan, proses pencarian siapa sih aku, apa sih passion aku, apa sih mimpi aku. Terus dari pendidikan informal inilah yang akan mengolah karakter kita, akan membantu kita dalam menemukan mimpi atau passion, serta membentuk kehidupan emosional kita. Mungkin dulu kita sebagai orang yang temperamen, gitu. Nah, dengan memperbanyak kita dalam pendidikan informal itu akan membantu kita dalam meredakan temperamen kita. Kita lebih bisa mengatur emosional kita. Atau dulu kita sebagai orang yang mudah sekali insecure kayak gitu. Nah, dengan memperbanyak pendidikan informal, lalu kita tumbuh menjadi orang yang sangat optimisme. Oke, bisa dilanjut. Ini pasti teman-teman sudah tahu di mana sih kita bisa dapat pendidikan formal. Dilanjut saja, dilewati. Yang pasti di lembaga sekolah dan perguruan tinggi. Nah, ini nih. Di mana kita bisa dapat pendidikan informal? Belum Kak, belum sampai sini. Oke, belum di mana di slide, bukan di slide ini, mohon maaf, di slide yang di mana kita dapat pendidikan informal. Oke, itu slide itu. Nah, di mana kita bisa dapatkan sih pendidikan informal ini kan sangat oke, terlewat satu slide. Terlewat satu slide, maaf. Iya, di slide ini. Di slide di mana sih kita bisa dapatkan pendidikan informal. Yang pertama dengan self-talk, dengan kita sering berbicara dengan diri kita sendiri. Dengan kita sering berdiskusi dengan diri kita sendiri. Dengan self-talk itu tadi. Misal gini, kenapa sih orang-orang yang sukses itu tuh pasti dalam seharinya minimal 1 kali dia ada evaluasi diri. Minimal dalam 1 hari dia ada waktu untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Apa ya yang sudah aku lakukan hari ini tadi? Aku salah tidak ya? Lalu apa yang terjadi pada hari ini? Baiknya gimana untuk hari besok? Gitu. Lalu mencoba misal tadi habis bertemu dengan orang lain, lalu kembali mengingat-ingat percakapan tadi dengan orang tersebut. Lalu dengan mengingat kita mencari makna apa sih hikmah yang kita dapat dari tadi. Lalu selain itu juga misal dengan seperti ini nih, dengan seperti teman-teman ikut di webinar ini, lalu melihat gimana cara saya berkomunikasi. Lalu nanti teman-teman self-talk dalam diri teman-teman sendiri kayak gitu. Entah gimana ya tadi public speaking-nya Kak Erika kayak gitu. Oh, caranya seperti ini. Caranya mungkin dengan percaya diri meskipun banyak AE-nya kayak gitu ya. Nah, misal seperti itu, kita memperbanyak self-talk. Apapun yang terjadi, kita memperbanyak self-talk, berbicara pada diri sendiri. Lalu saja pengalaman, memperbanyak pengalaman ini akan memperbanyak kita peluang kita untuk mendapatkan pendidikan informal. Pengalaman dari mana sih kalau pendidikan informal? Teman-teman rajin, teman-teman banyak mengikuti organisasi, teman-teman mengikuti komunitas, teman-teman sekarang pasti pada punya Instagram ya, mengikuti influencer-influencer, entah itu influencer yang sesuai minat teman-teman atau influencer di ranah self development dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu semakin pengalaman teman-teman itu banyak, itu akan semakin teman-teman ini mendapat peluang untuk mendapatkan pendidikan informal, mendapatkan terjadinya pendidikan informal, sumber belajar kayak gitu. Nah, selanjutnya melalui interaksi, dengan sering kita berinteraksi dengan orang lain, entah di dunia nyata maupun dunia maya, ini juga akan melatih kita, juga akan menambah peluang kita untuk terjadinya pendidikan informal kayak gitu. Jika kita hanya banyak diam, tidak banyak mengupdate diri, tidak banyak pengalaman, tidak banyak kita mengikuti organisasi, tidak sering self-talk, maka pendidikan informal dalam diri kita hanya minim. Akhirnya kita bingung, aku nanti mau jadi apa? Akhirnya kita bingung tujuan hidupku untuk apa? 10 tahun ke depan aku mau ngapain aja? Gitu. Teman-teman akan bingung seperti itu. Nah, bisa dilanjut.
Oke, dilanjut. Di penerapan pendidikan formal dan informal di era digital, bisa dilanjut. Penerapannya, oke. Ketika membicarakan tentang penerapan pendidikan formal dan informal di era digital, maka kita harus tahu dulu keterampilan abad 21 itu apa. Di sini saya menyimpulkan ada 3 keterampilan. Yang pertama ada how to think. Gimana sih cara berpikir yang dibutuhkan dalam abad 21 ini? Yang pertama critical thinking, lalu kedua problem solving, pemecahan masalah, lalu yang ketiga pengambilan keputusan. Kita bisa mengambil keputusan dengan tepat gitu. Gimana caranya gitu? Caranya pertama critical thinking, problem solving ini bisa dilatih dengan menumbuhkan rasa ingin tahu, dengan teman-teman banyak bertanya, teman-teman banyak mencari informasi. Ini bisa melatih critical thinking teman-teman, berawal dari situ. Saya mau, nanti kalau pertanyaan saya hanya dianggap receh gimana? Loh, saya dulu juga seperti itu. Saya dulu pas SMP merupakan seseorang yang entah malu bertanya, entah ragu untuk bertanya, takut penilaian dari orang lain kayak gitu. Nah, itu justru yang akan menghambat diri kita, menghambat critical thinking kita kayak gitu. Lalu itu ketika di pendidikan formal kita menggali informasi. Di pendidikan informalnya, teman-teman dengan banyak mengikuti organisasi, komunitas, maaf saya salah ketik, di situ harusnya komunitas, ekskul kalau di sekolah, dan UKM kalau di universitas. Dengan teman-teman apalagi yang sudah mahasiswa, ketika teman-teman hanya menjadi kupu-kupu, kuliah pulang, rugi kuliahnya, teman-teman nanti lulus, itu IPK kalian itu tidak hanya dipandang sebelah mata, kalian lulus tepat waktu hanya akan dipandang sebelah mata ketika teman-teman minim pengalaman, minim organisasi, kayak gitu. Karena itu yang akan sangat mempengaruhi soft skill teman-teman nanti dalam menghadapi dunia nyata, dalam menghadapi kehidupan kita. Nah, lalu selain dari situ untuk menumbuhkan critical thinking dan lain-lain adalah dengan pertemanan kita. Jadikan lingkup pertemanan kita itu sebagai forum diskusi, tidak hanya sebagai teman ngopi, teman nongkrong, teman ngobrol, teman ngerjain tugas, atau teman dikala kita sedih, senang. Jangan hanya seperti itu, tapi juga sebagai forum diskusi. Misal lagi ada berita ini nih, nah coba buka, kalian lagi makan, terus buka diskusi untuk itu. Itu akan melatih perlahan-perlahan critical thinking teman-teman, melatih problem solving teman-teman, secara tidak langsung, secara tanpa teman-teman sadari. Gitu. Bisa dilanjut? Oke. Selanjutnya, keterampilan yang kedua adalah how to do. Bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerja yang dibutuhkan di abad 21 ini ada dua, yaitu komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi di sini yang dibutuhkan mulai dari kemampuan kita berbahasa Inggris, kayak gitu. Sehingga kenapa sekarang mungkin di perkuliahannya, itu mulai banyak kita tuh dituntut untuk memperbanyak jurnal-jurnal berbahasa Inggris ketika dalam mengerjakan tugas, kayak gitu. Karena ini akan sangat membantu kemampuan bahasa Inggris kita, seperti itu. Atau teman-teman bisa menambah pendidikan formalnya dengan pendidikan non formal, dengan ikut kursus bahasa Inggris, kayak gitu. Atau ikut, maaf ya, saya tidak promosi, di Kampung Inggris ya, Kampung Inggris dekat UMY, itu juga recommended karena di sana active learning kayak gitu. Sangat dibutuhkan sekali di dunia kerja di abad 21 ini, berbahasa Inggris, bahasa global kita. Lalu selanjutnya, upgrade skill ICT. Upgrade skill ICT, informasi, komunikasi, dan teknologi gitu. Di mana kita ini memiliki kemampuan untuk menggali informasi, untuk menyaring informasi yang kita dapat, lalu memiliki kemampuan dan kemauan untuk berlatih digitalisasi, mulai dari misal aplikasi-aplikasi yang sekarang banyak aplikasi desain kayak gitu, aplikasi desain. Saya bukan orang desain kayak gitu, saya juga lagi belajar desain juga, karena itu sangat dibutuhkan untuk apa? Kalau saya pribadi sekarang, saya butuhkan untuk branding saya kayak gitu. Saya baru lulus, saya butuh branding diri saya, dan untuk menarik peminat, saya membutuhkan desain kayak gitu. Lalu
Selanjutnya juga how to live seperti itu. How to live, gimana sih cara hidup, kehidupan kita, karir kita gitu. Kita memiliki kemampuan untuk merancang rencana-rencana hidup kita, rencana karir kita, dan memiliki tanggung jawab pribadi maupun sosial. Itu salah satunya dengan tadi sudah saya sebutkan organisasi, komunitas, dan lain-lain, dan juga literasi film itu sangat kaya akan pendidikan informal, novel, atau buku-buku self-development seperti itu. Oke, bisa dilanjut? Nah, sedikit cerita, jadi siapa sih Erika 10 tahun yang lalu kayak gitu? Lanjut. Erika 10 tahun yang lalu adalah seorang yang pernah di blacklist dari sekolah ketika itu. Lalu saya lahir dari keluarga ekonomi ke bawah. Inner child yang saya maksudkan di sini, inner child saya luka batin kayak gitu. Saya memiliki luka batin dari kecil dan saya tumbuh besar dengan saya kurang bapak, saya memiliki inner child, dan sampai sekarang pun itu saya sempat ke psikolog juga. Itu saya, dan itu sangat mempengaruhi kehidupan saya sekali. Bisa dilanjut? Oke. Dan dengan pendidikan formal dan pendidikan informal, itu yang sudah saya lalui sejauh ini dan akan tetap saya lalui ke depannya, dengan saya 10 tahun yang lalu itu menjadikan saya mandiri finansial sejak 2016 hingga sekarang. Jadi awal kuliah saya mulai lepas ekonomi dari keluarga, dan selesai kuliah saya langsung mendirikan Alif Bata Bimbel sendiri, saya tanpa partner, dan alhamdulillah sampai bulan ini ya, bulan Desember itu dengan 13 tutor dan sekitar 40 lebih siswa gitu. Dan dari pengalaman saya dalam masa kecil dan lain-lain itu membuat saya tertarik dalam dunia pendidikan dan self development. Seperti itu. Bisa dilanjut? Oke. Ini slide terakhir saya. Bagaimana sih tips memulai self development? Yang pertama, teman-teman itu harus fokus dan syukur gitu. Itu terbiasa ketika bersyukur, otak kita terbiasa berpikir positif, bahkan kepada hal-hal yang negatif yang terjadi dalam hidup kita. Berpikir positif bukan berarti kita selalu berusaha terlihat baik-baik saja, itu tidak. Tapi berpikir positif berarti ketika kita menerima masalah, menerima musibah, kita ada keyakinan bahwa nanti akan ada pelangi setelahnya gitu. Dan kita fokus pada tujuan hidup kita, fokus pada rencana-rencana yang sudah kita buat kayak gitu. Lalu selanjutnya kita harus berubah kayak gitu. Berubah, kadang ada beberapa orang itu yang berubahnya dia sudah tahu ini salah tapi belum berani untuk berubah kayak gitu. Belum berani untuk berubah. Padahal setiap dunia pasti berubah karena kita hidup ini dinamis ya. Dan berubah kita buat list apa aja sih yang perlu kita rubah dalam hidup kita dan arah kemana yang harus kita rubah kayak gitu. Tidak usah takut dengan misal kita jadi kehilangan lingkungan pertemanan kita karena kita berubah kayak gitu. Saya pernah berubah dan saya kehilangan lingkup pertemanan, saya pernah waktu itu, tapi lalu saya dikasih Allah nih sama lingkup pertemanan yang sesuai dengan tujuan hidup saya gitu. Dan berubah dalam hal apapun. Lalu planning ini dalam jangka panjang maupun jangka pendek. 1 tahun ke depan saya mau ngapain, 2 tahun ke depan saya mau ngapain, setahun kuliah saya mau ngapain, itu sudah direncanakan dari sekarang. Entah nanti rencana itu berjalan dengan atau tidak, terlepas rencana itu nanti akan berubah atau tidak, terlepas dari nanti akan ada ujian-ujian yang lainnya. Yang penting teman-teman hidup itu selalu ada rencana. Bahkan ketika malam hari ini nanti teman-teman mau tidur, sudah memikirkan besok saya mau ngapain aja. Itu direncanakan. Oh, pagi hari saya ini, sehari ini. Gitu. Kalau perlu bahkan ditulis supaya kita tidak lupa, apalagi tujuan jangka panjang. Dan memulai self development ini dimulai dari sekarang. Jika nanti teman-teman akan tertinggal dengan yang lainnya, teman-teman akan semakin gimana ya membahasakan telat.
Yang pasti self development ini sekarang atau tidak berubah itu dimulai dari sekarang atau tidak sama sekali berubah istilahnya. Karena semakin bagaimana? Kak? Mohon maaf Kak, waktunya sudah. Oke, maaf. Oke, yang terakhir keluar dari zona nyaman kayak gitu. Oke, sudah keluar dari zona nyaman, bisa dilanjut. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Thanks for listening. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih Kak Indah sudah mengingatkan. Baik. Wah, menarik sekali nih terkait materi pendidikan ya. Apalagi tadi juga sharing pengalamannya Kak Erika. Wah, itu sangat menginspirasi sekali ya bagi teman-teman juga. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin tahu mengenai informasi terkait Alif Bata Bimbel, teman-teman bisa follow akun Instagramnya alifbata.bimbel gitu ya, teman-teman. Nah, terima kasih Kak Erika atas materi yang telah disampaikan tadi. Lanjut kita ke materi yang kedua dari Dr. Suryani. Kepada beliau kami silakan. Iya, menarik ya dari Mbak Erika ya. Senang banget Mbak Erika lebih dulu dari saya karena nyambung. Oke, saya izin share screen ya Mbak Indah. Oke. Teman-teman kita langsung ya. Suara saya putus-putus ya? Alhamdulillah lancar. Oh lancar, alhamdulillah. Sudah kelihatan layar saya? Sudah dokter. Oke, terima kasih responnya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di menjelang pergantian tahun ini, saya senang sekali diajakin Albiru, lalu malam ini ternyata bersama Mbak Erika ya. Materinya bagus sekali. Dan berhubungan dengan apa yang akan saya sampaikan di malam ini. Jadi sebenarnya Albiru itu mintanya fokus kepada pendidikan di rumah yang biasanya identik dengan parenting ya, parenting ataupun home education kalau teman-teman pernah dengar ya, dan itu dimasukkan ke dalam pendidikan informal. Jadi termasuk juga kayak berkomunitas, itu tadi sudah dijelaskan sama Mbak Erika, kalau itu masuknya ke informal. Nah, tapi malam ini saya tidak hanya akan mengajak teman-teman yang hadir di sini ya, pemuda-pemuda ini untuk memahami tentang skop rumah, namun lebih daripada itu sebenarnya akarnya atau yang terpenting dari ruh dari sebuah pendidikan adalah pendidikan kontekstual. Nah, lalu apakah pendidikan yang di rumah itu sudah menjadi pendidikan kontekstual bagi teman-teman sekalian? Oke, sebentar. Ya, oh ini sudah ya. Sebentar, saya lewatkan dulu ini riwayat hidup saya. Loh kok stop share? Nah, teman-teman bisa ikutan ini ya, boleh di kolom chat, boleh dijawab di kolom chat aja kali ya, karena tadi saya perhatikan tidak banyak yang menyalakan kamera. Karena biasanya nih permainan setuju atau tidak setuju ini boleh juga pakai apa namanya nih, pakai gesture gitu, pakai kasih tanda setuju atau tidak setuju atau pakai reaction. Nah, mungkin kalau yang sudah bisa ikutan boleh jawab ya di kolom chat. Nah, menurut teman-teman setuju atau tidak setuju bahwa belajar itu dimulai sejak kita sebagai manusia itu masuk sekolah?
Oke. Kalau setuju, bilang setuju. Kalau tidak, bilang tidak. Oke, sudah saya lihat mayoritas jawaban. Terima kasih. Nah, setuju atau tidak setuju, pendidikan adalah sekolah. Silakan, coba saya intip jawabannya. Mayoritas, saya lihatnya mayoritas. Oh ya, mayoritas absolut nih ya, tidak setuju semuanya. Apalagi tadi ya, sudah mendapat pencerahan juga ya, dari materi sebelumnya. Setuju atau tidak setuju, orang tua adalah sosok utama, role model atau teladan bagi anak remaja atau dewasa muda. Sosok utama. Wah, yang ini absolut setuju ya. Oke. Setuju banget. Waduh, setuju banget. Baik. Sudah terlihat ya jawaban dominannya. Ini kenapa seragam semua? Ini nggak janjian kan ya? Oke. Setuju atau tidak setuju, manusia tidak dapat belajar dengan sendirinya, ia harus mengalami proses pengajaran. Nah, kepo saya nih. Oke. Setuju. Baiklah. Seru ya. Saya sih merasa ini seru banget. Ada yang, ini baru terjadi perbedaan. Nah, ini adalah apa namanya ya? Seperti kehidupan ya, ada keberagaman. Wah, sekalinya tidak, setuju. Oke. Menarik banget. Sepertinya ini yang terakhir. Setuju atau tidak setuju, anak dan remaja harus belajar di lingkungan tenang, tertutup, dengan fasilitas belajar memadai seperti meja, kursi, lemari, dan perangkat-perangkat belajar lainnya. Alat tulis, kertas, dan lain-lain. Atau media, laptop, dan lain-lain. Setuju nggak? Atau enggak? Tidak setuju, tergantung Bu. Hehe. Ya sih, bisa. Tapi sekarang suruh milih nih. Hitam putih, setuju atau tidak? Jadi kita nggak gantung-gantung. Oke, tidak juga setuju. Oke, tidak juga itu berarti tidak ya, tidak setuju. Baik. Nah, ini mulai ada keragaman. Oh, masih ada. Satu lagi kayaknya. Setuju atau tidak setuju? Nah, kalau tadi kan ada ya, pendidikan adalah sekolah. Nah, kalau ini pendidikan adalah mengalami, maka pendidikan adalah pengalaman. Nah, itu kalau kita ingat dulu belajar premis untuk menarik kesimpulan di generalisasi, deduksi, induksi. Nah, ini nih pertanyaannya, pernyataannya, setuju nggak? Intip lagi Mbak Indah, udah ngintip juga Mbak Indah? Oke. Oh, ini setuju. Wow, setuju ya ternyata ya. Oke. Setuju. Aku tak tahu. Untuk jawaban otentik. Oke, Mbak Citra. Siap. Mbak Mas Rofif tidak ya? Siap. Oke. Baiklah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bahasannya ya. Saya ini background-nya dari sains ya. Sains itu yang mempelajari bagaimana otak manusia kinerjanya bekerja gitu. Nah, jadi nanti teman-teman akan saya kenalkan dunia sains. Semoga saya membawakannya tidak ngeselin ya, sehingga yang di apa namanya ya, yang jadi pusat kesalnya nanti kepada ilmunya, kepada sainsnya. Nah, ternyata
tadi di jawaban teman-teman sebenarnya sudah sepakat bahwa pendidikan tidak sama ya, langsung saya kasih coretan, tidak sama dengan sekolah. Bahwa sekolah memang bagian daripada dunia pendidikan, betul. Dan sekolah itu sendiri adalah lembaganya sebenarnya ya kan. Proses belajarnya sendiri itu di dalam sekolah itu awalnya mayoritas yang hari ini adalah akademis. Namun seiring dengan waktu banyak sekolah memperbaharui lagi apa namanya ya, materi-materi, program-programnya, disediakanlah program-program tapi disebutnya ekstra kurikulum di luar kurikulum utama. Jadi boleh dibilang bahwa masih pusatnya adalah akademis ya. Kalau akademis kita itu akarnya itu ngomonginnya sebenarnya literasi kalau usianya anak-anak. Nah, sekarang kalau pertanyaannya adalah belajar, nah kalau belajar itu sejak kapan? Ternyata manusia itu belajar bahkan dimulai sejak dalam kandungan. Berarti belajarnya itu bukan hanya akademis. Belajar yang dilakukan otak kita, ini otak manusia ya. Otak manusia itu melakukan proses belajar bahkan sejak di dalam kandungan. Jadi sebelum bahkan dia sampai di rumah, kalau dia lahirannya di luar rumahnya, dia sudah belajar. Bahkan di dalam kandungan ibunya itu terutama ketika otak sudah mulai aktif, lalu organ pendengaran, terutama lagi organ pendengaran aktif itu di usia kehamilan masuk usia 7-8 bulan ya atau trimester ketiga. Nah, disitulah kita sudah belajar melalui listening, melalui proses mendengar. Nah, belajar apa tuh biasanya? Belajar hal yang sangat kompleks tapi kita mampu, yaitu bahasa. Nah, selain bahasa itu ada emosi juga sebenarnya yang sudah kita pelajari di saat-saat ini sebelum lahir. Nah, tadi ada pertanyaan, sebenarnya kita bisa nggak ya belajar mandiri? Nah, maksudnya belajar mandiri itu kitanya belajar tanpa harus diajarkan. Jadi bukan tidak terlibat dengan orang lain, bukan. Tapi kita belajar tanpa harus diajar secara khusus. Nah, itu adalah belajar mandiri. Nah, hari ini sesuai yang diharapkan, jadi dari tujuan kegiatan ini, saya akan menunjukkan fakta-fakta bahwa manusia itu belajarnya itu bagaimana sih gitu. Apakah seperti duduk, harus membaca, harus gimana? Nah, itu harus kita cari tahu bareng nih, biar kita tuh percaya diri ketika melakukan sebuah pilihan. Nah, sekarang teman-teman di sini adalah seorang pemuda. Kemarin adalah anak-anak. Nah, sampai hari ini di kita itu usia anak-anak itu kalau saya tidak salah itu 0 sampai 18 ya. Nah, masih dikategorikan usia anak. Jadi remaja juga dimasukkan ke dalam situ gitu. Anaknya nanti dibagi-bagi lagi, ada remaja, ada dewasa awal, bla bla bla. Nah, seperti itu. Nah, kita lahir sebagai manusia itu tadi, pegang, bukan kertas kosong. Kita lahir sudah membawa potensi belajar. Sudah mampu belajar hal terkompleks, bahasa. Bahasa yang asing buat kita, manusia baru, kayak alien baru belajar gitu ya. Jebret, jatuh gitu di bumi ceritanya, kan orang asing lah ya, tapi dengan kemampuan mendengar yang juga dipikirkan, bukan hanya dengerin doang, tapi dipikirkan di otak, maka hal yang kompleks seperti bahasa itu bisa kita pelajari. Ini juga kuncinya ketika kita belajar bahasa baru lagi, bukan hanya bahasa kita sehari-hari, kuncinya juga sebenarnya pelajari bagaimana otak manusia itu mempelajari bahasa, maka kita akan bisa mempelajari bahasa-bahasa yang lain. Nah, kalau pendidikan di rumah memang adalah fondasi ya. Itu kita udah sering dengar, tapi kok
fondasinya itu maksudnya gimana ya? Nah, kita cari tahu ya, karena mulainya kan itu tadi habis lahiran, kalau lahirannya di luar rumah, kita dibawa pulang. Nah, di situ mulailah diajak ngobrol sama orang tua, lalu diajak cilukba, bahkan hal yang seperti itu saja kita itu sedang belajar gitu. Sebagai bayi kita sedang mempelajari ekspresi mimik muka. Kita nggak tahu-tahu bisa tiba-tiba bisa senyum, bisa meringis, bisa jijik, dan mengekspresikan jijik tanpa adanya proses meniru orang tua kita. Ketika kanak-kanak, nah kita kenalan dulu nih sama otak, karena otaklah yang membuat kita itu memikirkan apa yang kita pelajari dan menyimpan apa yang kita pelajari, menganalisis apa yang kita pelajari. Jadi ini organnya. Maka kita perlu untuk kenal siapa dia di dalam sini. Nah, proses belajar bagi otak terjadi kalau distimulasi. Tapi stimulasi itu bukan sekedar contohnya ya, bukan sekedar dilakukan, tapi harus membentuk sinaps baru, jaringan baru, koneksi baru di otak. Nah, bagaimana caranya agar otak kita melakukan proses belajar yang seperti itu, yang membentuk sinaps baru, lalu berulang lagi, kuat sinapsnya, tambah tebal, tambah kokoh, akhirnya jadi sirkuit. Nah, proses belajar yang mantap di otak kita itu kayak gitu. Jadi baru kita tahu. Jadi pendidikan yang bagaimana yang membuat otak kita bisa begitu, yang bisa jaringannya itu terkoneksi, lalu menguat, menebal. Nah, proses belajar yang bagaimana itu, pendidikan yang bagaimana yang bisa membuat otak kita begitu. Nah, itu saya ulang-ulang. Nah, kemudian otak manusia juga berkembang, termasuk saat kita sebagai remaja, kemudian menjadi pemuda, dewasa muda, itu beda dengan ketika kita masih anak-anak. Proses belajarnya juga berbeda. Cara belajarnya juga berbeda. Nah, kita kenalan dulu ya sama otak betulannya. Saya stop. Biar teman-teman ini memahami betul, karena saya tidak yakin akan memperoleh informasi seperti ini di mana ya? Agak sulit memang info-info ini karena masih relatif baru ya, science, neuroscience. Nah, jadi teman-teman mempelajari organ berpikir kita sendiri masing-masing. Nah, ini otak. Nah, otak manusia ini replika aja, bukan otak betulan. Kalau ke rumah makan Padang 20.000 kayaknya ya. Nah, ini otak manusia. Jadi tadi kan digambar dia berkembang dari yang masih bentuknya belum kayak begini ya, masih berbentuk mirip-mirip sama, mohon maaf, binatang juga proses pembentukannya dari nol itu kayak ada kemiripan gitu, tapi lama-lama dia berubah menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, ini adalah otak dan dia punya dua sisi bagian. Kalau teman-teman sering mendengar ada otak kanan, otak kiri, dia orangnya otak kanan ya, gue mah otak kiri, gue nggak bisa. Nah, itu sering ya. Nah, itu sebenarnya saya selipkan sedikit di sini, itu sebenarnya mitos. Setiap manusia akan menggunakan dua-duanya, bahkan secara dominan dua-duanya. Karena harus terhubung, baru proses belajar itu sinkron. Kalau menggunakan dominan setengah, yang sebelahnya lagi enggak, ya lama-lama yang ini nanti kisut dong, jadi apa? Jadi nggak aktif. Nah, itu mudah sekali dijelaskan ya. Nah, nanti kita akan kenalan dengan bagian-bagian lain di dalam otak. Saya buka otak kanan dan otak kiri, di tengahnya ada ini. Kenapa saya buka? Karena saya ingin memperlihatkan di sini loh, kita mengalami motivasi belajar.
di sini juga kita mengalami emosi, senang, seru, ketakutan, stres saat belajar itu berkaitan dengan di sini. Sementara otak belajar yang tingkat tinggi, yang sering diharapkan menjadi kekuatannya manusia lah ya, pembeda manusia dibanding makhluk yang lain, lalu pendidikan abad 21 berharap juga kompetisinya di areal ini, tanda kutip ya, areal otak depan ini yang sering dianggap otak belajar gitu. Yang sering ditempuh juga dalam dunia pendidikan tuh ngincernya otak depan. Tapi sebenarnya otak itu tumbuh dari bawah ke atas atau belakang ke depan. Bawah ke atas atau belakang ke depan. Nah, jadi dia akan lewatin emosi dulu, area motivasi dulu, baru dia akan benar-benar bisa belajar optimal. Nah, ini kenalan dulu bentuk aslinya agar nanti bisa dibayangkan ketika saya kasih slide visual. Nah, ini bagian yang tadi neocortex rational thinking brain, nah ini yang di depan. Kemudian limbic brain yang emosi, dan ini adalah ketika kita mengalami stres, ini yang aktif, paling aktif, paling dominan, yaitu otak pertahanan diri. Nah, jadi ketika teman-teman ketika belajar itu lebih banyak takutnya, tegangnya, teman-teman tidak sedang menggunakan otak belajar, tapi teman-teman sedang mempertahankan diri menghadapi stres. Kalau ini terjadi terus-menerus, yang teman-teman alami bukan proses belajar. Walau kelihatannya lagi duduk belajar. Nah, itu yang membuat kami dari kalangan sains dan para saintis ya, tentunya yang lebih meneliti bagian ini, karena saya adalah edukator ya, pendelivernya. Nah, itu sering menyampaikan seperti apa sebenarnya proses belajar, lalu mengapa penting belajar itu berasal dari niat diri sendiri, motivasi diri, mengapa penting belajar itu dalam kondisi menyenangkan, bukan soal ada meja, kursi, bangunan, dan lain-lain, karena manusia toh bisa belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Otak kita tuh siap gitu, dari kita lahir juga sudah siap mau kita bawa kemana. Nah, ya ini saya campur ya dengan bahasa lain karena saya pikir sudah terbiasa gitu ya teman-teman. Nah, ini otak kita tadi sudah dijelaskan, yang terpenting adalah teman-teman paham bahwa dari bawah ke atas ya. Atasi dulu stres, kesehatan mental penuhi dulu, lalu emosi penuhi, kecerdasan emosinya diraih, baru ngomongin proses belajar optimal yang akademis, yang kritis, yang analisis, critical thinking, dan lain-lain, problem solving itu terakhir. Kalau tidak begitu, bertahap begitu, emosinya nggak dilibatkan. Motivasi bodo amat, yang penting nilainya bagus misalnya. Yang penting kalau nggak bagus dihukum, kalau bagus diberi hadiah. Nah, itu belum melibatkan desain otak manusia yang semestinya saat belajar. Nah, karena ini kebutuhan seorang manusia sejak anak-anak itu aman dulu, dia aman dulu, mentalitasnya percaya dulu, dia tidak sedang merasa takut, kemudian ada emosi dulu yang harus dia kuasai, dia terlibat secara emosi terhadap proses belajar itu menyenangkan, baru proses learning, proses belajar itu terjadi dengan optimal. Nah, sesuai tadi banyak yang menjawab justru manusia itu tidak bisa belajar mandiri. Ternyata sejak kita kanak-kanak itu oke, yang belajar bahasa sudah ya tadi ya. Kita ketika kanak-kanak usia 3 tahun, 4 tahun yang sering dibilang lagi kreatif-kreatifnya, nah itu tuh sedang melakukan proses pembentukan otak paling banyak.
Artinya proses belajar yang paling banyak itu justru di saat-saat seperti itu. Mengapa? Karena kita seringnya explore aja, dibebasin, explore, main, senang, main, coba ini, coba itu. Yang penting diliatin gitu sama mama papanya atau ayah ibunya atau pengasuhnya, diliatin dan diizinkan. Main kotor boleh, yang penting begini-begini. Main itu silahkan, yang penting begini-begini. Kan ada batasannya, tapi diberikan ruang untuk kebebasan. Nah, itu adalah kunci anak-anak yang akhirnya bisa percaya diri sebelum masuk lingkungan belajar yang namanya sekolah, ya. Dia membentuk dulu proses belajar mandiri di dalam dirinya. Nah, bisakah manusia belajar mandiri? Tadi sudah dijawab ya, bisa melalui meniru. Meniru orang yang ada di depannya tanpa harus disuruh, tiru mama, tiru papa, gitu kan, tidak ya. Tiru saya, gitu, tidak perlu, tapi manusia bisa melakukan itu, bahkan anak-anak. Jadi artinya orang dewasa apalagi. Kalau di TikTok kan itu semua kan bisa niru ya, niru dance dan lain-lain. Nah, jadi itu juga adalah proses belajar alamiah yang dilakukan otak kita. Nah, kemudian ini yang paling penting menjadi kunci seseorang bisa belajar mandiri. Jadi bahkan ketika dia misalnya tidak berada di sekolah, dia sedang melakukan proses belajar mandiri. Misalnya teman-teman tertarik apa? Ngulik sendiri kan, tanpa harus disuruh, karena termotivasi di dalam diri. Nah, namun yang ini lebih unik lagi. Kalau teman-teman sering dengar kayak Einstein, lalu Thomas Alva Edison di zaman dulu, di zaman sekarang sebenarnya banyak, tapi orangnya udah pada kolaborasi, udah nggak kayak dulu sendiri-sendiri ada di dalam laboratorium. Kirain kita kayak gitu ya, padahal ternyata enggak. Einstein main biola juga gitu. Jadi sama aja sebenarnya sama kita, cuman mereka punya waktu untuk mengembangkan proses belajar ini, yaitu proses belajar nyoba-nyoba, ngulik-ngulik sendiri, kayak anak kecil nyoba-nyoba nyusun balok, bikin bangunan, jatuh, dibuat lagi, di pinggir pantai, bikin gunung-gunungan, kena ombak, bikin lagi. Nah, akhirnya bikin kesimpulan, oh ternyata kalau saya bikin gunung di sini, akhirnya ombak bisa terjang. Oh, saya bikinnya lebih besar lagi. Hal-hal seperti itu, itulah cara otak manusia membangun kesimpulan. Dan ini yang otentik, berasal dari diri dia. Unik, berasal dari diri dia. Tidak sama dengan yang lain. Padahal kita sekarang pengen tampil selalu otentik dan punya identitas diri kan. Identitas diri yang sebenarnya kan lahir dari diri kita sendiri, baru keluar bisa dilihat orang. Bukan dari yang orang tempelkan kepada kita. Oh dia begini, nilainya bagus, oh dia ini. Nah itu kan sebenarnya ditempel dari luar. Nah tapi kalau yang begini, diulik sendiri, dieksplor sendiri, bahkan dari kanak-kanak pun sudah bisa melakukan ini. Dan ini kalau terjaga sampai teman-teman umurnya udah dewasa, masih terjaga daya belajar yang seperti ini, maka teman-teman berpotensi untuk menjadi pribadi pembelajar mandiri yang otentik. Apalagi nih, bisakah manusia belajar mandiri? Nah, ternyata dari penelitian terakhir, proses belajar yang lebih tinggi sekalipun melibatkan otak depan tadi, yang diceritakan sebagai otak belajar paling tingkat tinggi. Nah, itu prosesnya adalah metakognisi. Jadi kompleks, dia akan ngatur-ngatur sendiri. Bahkan merancang strategi belajarnya sendiri. Nah, gitu. Merancang sendiri loh. Bisa merancang strateginya. Oh, saya kayaknya kalau kayak gini, saya lebih bisa. Untuk yang topik ini, saya akan menempuhnya dengan cara begini. Kalau ini, saya akan begini saja cukup. Gitu. Dalam literasi finansial juga kayak gitu. Kita itu sebenarnya diberi kemampuan, cuman kadang kitanya yang nggak tahu untuk menggunakannya. Jadi
kita nggak tahu bahwa kita bisa merancang strategi tersendiri untuk belajar gitu. Kita ikutin saja apa yang disampaikan. Seringnya seperti itu. Nah, tadi kan ada pertanyaan ya. Pada remaja dan pemuda, role model itu siapa gitu. Kebanyakan akan menjawab orang tua. Itu jawaban biasanya formal. Formal kita karena memang orang tua itu berperanan dari kita sejak lahir. Namun jujur saja, semakin kita bertumbuh, peran lingkungan akan lebih besar. Teman-teman sejak masuk ke sekolahan di tahap perkembangan tertentu setelah SD, itu peran teman-temannya sendiri, peer grupnya, teman-temannya yang kece, yang gaul, dan lain-lain, itu akan menjadi role model. Idola akan jadi role model, bukan orang tua biasanya. Kalau sudah usia muda, yang kebanyakan justru dipengaruhi oleh teladan lingkungan. Nah, jadi ini memang sudah sama seperti yang ditangkap otak manusia ya di ilmu ini gitu, di ilmu sains tentang otak, bahwa memang makin lama manusia akan memperoleh pengaruh yang lebih besar. Maka kalau saya bicaranya ini bukan ke teman-teman, bicaranya ke orang tuanya teman-teman, kalau mau nyiapin anak itu bukan pas dia remaja, tapi pas dari sebelum dia remaja dikenalkan, ini loh lingkungan yang begini, ini loh proses pertemanan. Jangan yang dilihatinnya rapor melulu atau jurusan kamu apa, rapor kamu apa, tapi yang hal-hal yang kayak gitu tuh penting agar menunjang proses belajarnya yang sebenarnya gitu. Nah, sekarang saya bicara kepada teman-temannya langsung nih sebagai si pemudanya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa lingkungan sangat mempengaruhi teman-teman. Apa yang menjadi tren dan lain-lain itu akan mempengaruhi juga kalau teman-teman ingin nih. Jadi kalau tidak ingin nih bisa ternyata. Kalau menginginkan ya terpengaruh. Tinggal mau yang baik atau yang buruk. Nah, jadi sekarang, jadi pendidikan itu apa ya? Apa sih dok? Pendidikan itu apa? Jadi yang dimaksud ini bagaimana? Karena kita diciptakan untuk belajar itu dengan otak, maka otak kita itu mampu belajar apa saja. Pegang itu. Apa saja itu dilakukan di otak, termasuk emosi kita juga arealnya di otak. Jadi kalau mau ngomongin pendidikan sampai perguruan tinggi sekalipun ataupun saat proses bekerja, maka kita harus ngomongin dulu tentang emosi. Ngomongin dulu tentang kesehatan mental kita. Semakin kita memahami diri sendiri, semakin kita mampu mempelajari apa saja yang di luar diri kita. Tapi semakin minim kita memahami diri kita sendiri, maka kita akan banyak bukan menjadi diri kita hanya mengikuti yang orang lakukan. Kita hanya menempel-nempeli ilmu ke diri kita, padahal kita tidak benar-benar sedang belajar. Jadi kalau sebenarnya proses pendidikan itu harusnya adalah holistik, kontekstual itu maksudnya berhubungan dengan dunia nyata. Kenapa penting kontekstual? Kita jawab di yang berikutnya. Mohon maaf dokter, ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Waduh, tinggal. Karena apa? Karena otak kita akan menghapus sesuatu yang kita pelajari, tapi tidak kita gunakan di kehidupan nyata. Makanya penting sekali pendidikan itu harus bisa diterapkan di dunia nyata. Bahkan kalau bisa belajarnya dunia nyata banyakkan gitu, bukan banyakkan duduknya saja, tapi banyakkan explore dunia nyata, masalah nyata itu apa. Agar ketika proses di-delete, yang di-delete itu memang yang nggak kepake. Jangan malahan pas udah merasa gue adalah orang berpendidikan, tahu-tahu kita tuh nggak ngerti apa-apa sebenarnya gitu. Masalah nyatanya justru kita tidak paham. Dan hal yang seperti itu rapuh sekali di sel otak kita untuk di-delete, untuk dihapus gitu. Oke, ini perkembangan psikososial. Salah satu, ini tidak bisa saya jelaskan lebih panjang.
salah satu efeknya berimbas kepada identitas diri kita. Kita di usia perkembangan yang harusnya lancar-lancar ya, kalau misalnya sesuai gitu ya. Nah, itu nanti di usia remaja sampai ke dewasa muda itu krisis identitas yang sering ditemukan. Salah satu contohnya kita terlalu mengidolakan A sampai berubah menjadi A, padahal kita adalah diri kita gitu. Tapi harus memiliki figur dulu baru kita merasa udah bener. Nah, kayak gitu. Jadi terjadi itu akhirnya. Termasuk akibat dari pendidikan yang tidak kontekstual, yang tidak berhubungan sama kemampuan kita menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Nah, sehingga terjadi ini masalah remaja. Dibilanglah remaja yang bermasalah, tapi kita jarang mengevaluasi pendidikannya, gitu. Sudah melibatkan otak manusia menyeluruh atau belum, gitu. Nah, jadi minimal teman-teman kenali diri dulu sendiri di usia saat ini, usia remaja dan menuju dewasa muda dan lain-lain, sudah kenal saya sukanya apa, bisanya apa. Saya sukanya apa, nggak bisanya apa. Saya tidak sukanya apa, bisanya apa. Lalu tidak suka dan tidak bisanya apa, kenali. Kadang-kadang orang tua belum tentu mengenali anaknya begini. Nah, terus yang kedua, setelah benar-benar udah kenal diri kita banget tentang yang ini, menerima kita, lebih kurangnya kita juga lakukan ini pada orang lain, melihat orang lain, oh ternyata dia keunikannya begini, bedanya sama saya dia begini, begitu. Jadi kita memiliki perspektif yang luas gitu tentang diri sendiri, lalu tentang orang lain. Nah, sekarang teman-teman nanti lakukan refleksi, self reflection yang juga dibutuhkan untuk proses berkembang tadi ya, self development tadi. Sebelum menyusun rencana harus kenali diri dulu sendiri. Kita ini bisanya suka bisa kita tuh apa? Lalu fokus di situ. Bukan fokus dia nggak bisa lalu dilatih. Oh, saya harus kursus agar bisa. Padahal kita nggak suka, nggak juga bisa gitu. Ngapain gitu? Padahal banyak ranah belajar yang lain yang mungkin orang lain, termasuk orang tua kita juga belum tentu memahami. Tinggal nanti kita akan berusaha untuk mengkomunikasikan itu. Oke, ya itu saja. Ini terakhir dari saya. Apa sih sebenarnya pesan saya malam ini? Bahwa kita itu sudah bisa belajar dari sejak dalam kandungan, bahkan teman-teman jangan hanya mengungkung diri dalam pikiran bahwa prestasi sekolah yang disukai orang tua saya dan itu adalah jalan sukses bagi saya. Belum tentu. Banyak sekali jalur di dunia ini, tidak usah khawatir takut salah jurusan, anggap saja semua itu proses belajar. Belajar, maka saya tahu ilmu itu dan saya yang penting kenal diri saya sehingga saya tahu menentukan arah hidup saya. Itu yang terpenting. Yang kedua adalah pendidikan tidak hanya tentang sekolah. Pendidikan adalah cara manusia untuk meraih makna dalam hidupnya, mencapai tujuan. Kenapa sih dia diciptakan? Karena manusia itu unik, hanya satu. Saya hanya satu dan tidak ada yang lainnya. Kebisaan saya hanya ada dari diri saya. Begitu juga dari teman-teman yang ada di dalam seminar kita kali ini, itu masing-masing unik. Boleh punya jawaban yang beragam, keinginan, passion yang beragam, dan hobi yang beragam. Dan intinya, sebagai seorang dewasa muda, belajarnya kita itu sudah harus mampu untuk mandiri. Lalu tercermin di dunia nyata dengan hasilnya kelihatan atau produktif, kemudian kaya pengalaman. Sehingga otak kita juga saat belajar itu beneran menyimpan yang penting dan biarkan dia menghapus yang nggak penting. Oke, terima kasih. Oke, menarik ya teman-teman, kita diajak untuk mengetahui apa sih isi dari otak kita sebenarnya itu, gitu ya. Nah, terima kasih Dr. Imnova atas penyampaian materinya. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama
pertama dari Nisa untuk Kak Erika ya. Kak mau bertanya, ketika kita ketika kita sudah memiliki wadah, Kak Erika, maaf ini mikrofonnya mungkin. Ketika kita sudah memiliki wadah untuk self-development, lalu apa poin-poin yang perlu kita perhatikan untuk bisa benar-benar mengembangkan diri kita? Karena kalau saya cermati, tidak sedikit mereka yang sudah aktif ikut agenda, namun kualitas diri mereka tidak terlihat ada perubahannya, hanya sekedar bisa berbicara di depan dan lain-lain. Monggo Kak Erika. Oke, terima kasih. Suara saya bisa terdengar? Bisa. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Saya sekarang udah lepas headset. Tadi ada noise ya, maafkan. Oke, tadi pertanyaannya dari Kak Nisa ya, udah punya wadah nih. Mungkin wadah yang dimaksud wadah organisasi atau komunitas, kemungkinan ya. Tapi kualitas diri gitu-gitu aja gitu. Tapi hanya bisa oke lah ada kemajuan, tapi hanya dalam berani berbicara di depan saja, itu saja gitu. Nah, sekarang coba ditanya, coba lihat temannya kayak gitu. Kegiatan dia itu produktif atau sibuk? Poin yang diperhatikan hanya satu itu kalau dari saya. Ketika dia punya banyak wadah self development tapi kok tidak banyak berkembang kayak gitu, kualitas diri gitu-gitu aja, coba dilihat kayak gitu, dia itu produktif atau sibuk. Lihatnya gini, kalau produktif itu kita tahu prioritas. Ketika ada beberapa agenda terjadi dalam satu waktu, kita akan tahu mana yang akan kita dahulukan dan mana yang akan kita kesampingkan kayak gitu. Dan orang sibuk itu akan bingung prioritas. Aku ingin ini juga ingin aku jalani, ini juga aku bingung aku harus jalani yang mana dulu ini dalam satu waktu ini kayak gitu. Itu orang sibuk. Dan orang sibuk itu bercabang, sedangkan orang produktif itu fokus kayak gitu. Dan fokus bercabang ini dimulai dari kita paham sama diri kita sendiri, paham sama kebutuhan kita, paham sama tujuan hidup kita. Misal contohnya gini Kak. Contohnya saya ada keminatan dalam dunia pendidikan anak ketika kuliah, sehingga ketika kuliah saya kegiatan saya, wadah-wadah self development saya itu saya arahkan dengan saya membangun komunitas belajar waktu itu sama teman-teman saya, komunitas mengajar anak-anak PSK di sebuah kota Jogja, kayak itu sebuah tempat di kota Jogja, dan itu secara gratis. Dan selain itu kebetulan saya kan dari pendidikan non formal, di mana salah satu kajiannya itu pendidikan anak. Nah, ketika kita pilih peminatan, saya milihnya pendidikan anak karena saya sudah tahu saya ada minat di pendidikan anak kayak gitu. Begitu juga teman-teman yang lain, teman-teman ini ada minatnya apa, nanti diselarasikan kayak gitu dengan kegiatan teman-teman. Lalu nanti sehingga teman-teman itu ada kegiatan, oke lah, saya memang ada organisasi yang mungkin tidak langsung tentang pendidikan anak, misal saya ikut IMM, saya ikut KMIP, saya ikut DPM gitu. Tapi saya ada wadah juga self development yang fokus dengan pengembangan diri saya yang sesuai dengan passion saya kayak gitu. Itu poinnya. Jadi poin mengenai kita punya wadah self development tapi kita tidak kualitas diri kita gitu-gitu aja, itu kemungkinan kita bukan produktif, kegiatan kita nggak produktif tapi kita sibuk aja gitu. Dan orang sibuk kan bercabang, sedangkan orang yang mau berhasil itu fokus. Dalam artian gini, manusia itu punya keterbatasan, kita tidak bisa menjadi profesional dalam segala bidang, kita tidak bisa menjadi ahli dalam bidang A, B, C, dan D, kita tuh punya keterbatasan. Bukan berarti kita itu orang yang mungkin kadang gini, dulu saya orang mikir gini, saya dulu mikirnya orang yang hebat adalah orang yang bisa ini itu. Saya dulu sempat berpikir seperti itu. Tapi selang waktu akhirnya saya berpikir dalam diri saya bahwa orang yang hebat adalah orang yang tahu kebutuhannya dan dia paham kebutuhannya hingga dia expert dalam bidang yang dia tekuni kayak gitu. Itu kuncinya itu. Kuncinya adalah kita produktif atau sibuk gitu. Bisa dilanjut pertanyaan kedua? Oke, semoga menjawab ya untuk Kak Nisa. Kemudian dari Elina, izin bertanya Kak, untuk bisa keluar dari zona nyaman, harus bagaimana ya Kak langkah yang perlu kita tempuh? Karena terkadang rasa takut dan malas itu mencoba sesuatu hal yang baru. Karena ada rasa takut dan malas nih untuk
mencoba suatu hal yang baru, Kak. Silakan Kak Erika. Oke, baik. Terima kasih Kak Elina. Keluar dari zona nyaman gimana ya? Karena malas atau takut atau dengan hal baru. Malas takut ini merupakan zona nyaman. Orang malas itu pasti nyaman. Nyaman dengan kemalasan, iya enggak? Kita rebahan itu nyaman sekali kayak gitu. Kita bebas tugas itu nyaman sekali. Kita tak berubah, kita takut mempelajari hal baru, itu zona nyaman dan kita harus keluar dari itu. Pertama, dengan membuka wawasan kita berusaha open-minded, terbuka. Saya contoh lagi, dulu pas saya dari jurusan SMK, saya bukan SMA, saya SMK itu di jurusan administrasi perkantoran, tapi saya tidak melanjutkan ke situ di jenjang kuliahnya. Kenapa? Karena saya tahu saya tidak nyaman menjalani pendidikan itu. Dalam artian gini, saya kan ke pendidikan jurusan. Mungkin ada orang yang bisa nyaman di pendidikan jurusan karena dia sudah tahu dia ada minat di situ. Saya sendiri awalnya saya mengira saya minat, tapi ternyata saya tidak. Saya menjalani pendidikan itu, saya menjalani administrasi perkantoran hanya sebatas formalitas saja. Tandanya gini, ketika itu bukan passion kita, bukan keinginan kita, kita itu hanya formalitas dan kita tidak ada dalam diri sendiri untuk upgrade di luar kegiatan pendidikan itu. Hingga akhirnya saya pilih jurusan kuliah, saya sudah tahu saya ada passion di dunia komunikasi, saya ada passion di dunia komunikasi dan psikologi. Saya daftar di jurusan itu. Waktu itu SNMPTN, tapi saya tidak keterima. Rasanya waktu itu sempat insecure, terus saya curhat nih sama guru BK saya. Gimana ya Bu, gini gitu kan. Terus saya guru BK saya pesan gini, Mbak Erika, kamu coba keluar dari zona nyaman gitu. Akhirnya saya coba lihat-lihat jurusan yang lain, tapi jadi gini, zona nyaman itu pertama open minded, lalu yang kedua sesuatu yang masih kita bisa lakukan dengan logis. Misalnya dalam kuliah, saya sebenarnya sudah tahu saya passion di komunikasi, saya tidak keterima situ kayak gitu. Nah hingga akhirnya kita pilih sesuatu jurusan, ini tentang jurusan misal contohnya ya, jurusan yang logis. Saya dari jurusan SMK saya Soshum bukan Saintek, nggak mungkin kalau ketika nanti saya milih jurusan yang lain untuk SBMPTN, nggak mungkin saya milih jurusan kedokteran, itu nggak logis kayak gitu. Keluar dari zona nyaman, kita tetap milih sesuatu yang logis, bisa kita lakukan. Halo, Kak? Oke, Ya. Suara saya bisa didengar? Bisa. Oke. Sampai mana tadi? Oke. Kita memilih jurusan, tadi contohnya jurusan ya, memilih jurusan, logis kayak gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya baca-baca jurusan, saya menemukan salah satunya itu pendidikan non formal. Saya tanya, pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah itu mempelajari apa aja sih, Bu? Tap gini. Nah, di situ saya minat, ada pendidikan anak kayak gitu. Dan saya emang waktu itu saya minatnya di pendidikan anak hanya sebatas anak itu lucu ya kayak gitu. Saya hanya sebatas itu. Tertariknya hanya sebatas itu. Hingga akhirnya saya SBMPTN lolos di jurusan tersebut dan dari situ kan awalnya saya benar-benar terkungkung, saya nggak mau di jurusan lain, saya maunya jurusan psikologi atau komunikasi kayak gitu. Karena apa ya, ketika kita close minded, kita maunya ini, aku tahu aku maunya ini, mempunyai apa ya, maaf, aku inginnya tuh ini kayak gitu, egosentris kayak gitu, itu akan membuka peluang-peluang kita untuk membuka wawasan kita sehingga kita susah untuk keluar dari zona nyaman kayak gitu. Dan yang terakhir, nggak usah overthinking kayak itu, nggak usah overthinking untuk takut gagal, karena gagal itu bukan akhir, gagal itu proses belajar. Dan gagal itu kemungkinan nggak hanya satu kali, tapi berkali-kali, dan itu nggak masalah, karena nggak ada ketentuan gagal itu harus satu kali, seperti itu teman-teman. Oke, jadi kalau dari zona nyaman ada 3 kunci, open-minded, memilih sesuatu kegiatan yang masih logis bisa kita lakukan meskipun awalnya kita minim informasi, minim skill di bidang itu. Lalu selanjutnya tidak usah overthinking. Seperti itu teman-teman. Semoga bisa menjawab ya Mbak Elina. Terima kasih. Terima kasih Kak Erika. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya
dari Hendra kepada Dr. Irnova, dewasa itu harus belajar apa tidak ya, Bu? Silakan, Dokter. Harus dong. Hendra, ini pertanyaannya dewasa itu harus belajar atau tidak ya, Bu? Ya dong, sampai sepanjang hayat kan kita belajar. Dan memang otak kita didesain oleh Sang Pencipta itu melakukan proses itu terus-menerus. Nah, makanya tadi penting untuk kenal diri kita, lalu apa yang menjadi nanti tingkatannya teman-teman akan sadari bahwa tidak hanya tentang passion, bahwa ada misi yang akan teman-teman apa namanya ya, ada tahap perkembangan tertentu teman-teman sampai di kata misi hidup. Nah, ketika itu sudah memiliki misi hidup, jadi alasan saya hidup itu Tuhan pilih saya untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Ya skupnya nggak usah gede-gede, skup kecil juga itu sebenarnya juga sudah apa namanya cara kita menyelesaikan misi itu. Dan disitulah proses belajar kita yang istilahnya paling ngulik dan paling dalam. Nggak mesti harus apa background kita apa, jurusan kita apa, nggak mesti seperti itu. Banyak saya temui di kalangan profesional pengalamannya kaya walaupun tidak didukung dengan apa namanya ya secara karir akademik. Nah, apalagi sekarang dunia digital yang disuguhkan itu karya semua ya kan, karya dan produktivitas. Banyak sekali orang-orang bisa mempengaruhi orang lain tanpa dia harus menjadi apa, tapi dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dia senang belajar, dia senang sharing. Nah, itu penting jadinya. Selanjutnya Oke. tadi ada siapa? Dari Rahma. Mbak Rahma. Saya ingin bertanya, Dokter, kenapa ya kita sering mengingat kejadian buruk di masa lalu? Gimana cara move on ya, Dok? Kenapa game lebih menarik daripada pelajaran di sekolah ya, Dok? Ya, ada 2 pertanyaan ya. Dan pertanyaannya bagus banget nih Mbak Rahma ya. Saya lihatkan dulu areal emosi dan memori kita. Nah, tadi kan kita udah kenal ya. Di sini nih ada areal emosi. Nah, salah satunya adalah areal memori. Dia deket sekali sama emosi. Nah, jadi karena dia dekat, maka hal yang paling disimpan, paling kuat adalah yang mengandung emosi terkuat juga. Saya belum paham nih emosi yang dimaksud apa, yang kejadian tidak mengenakan itu kan berarti berkaitan dengan emosinya Mbak Rahma ya. Emosi yang tidak mengenakan itu apa? Apakah misalnya ada orang lain bersalah atau menyakiti Mbak Rahma? Dari studi terakhir maupun dari pengalaman kita di dunia nyata, cara terampuh dan tersulit sekaligus bagi seseorang untuk move on adalah memaafkan. Jadi ada yang sering nasihatin sabar, sabar, sabar. Kadang belum tentu dia bisa move on. Yang benar-benar bisa move on adalah melampaui si perasaan dan masalah itu dengan memaafkan. Bukan memaafkan di bibir saja ya, tapi dimaafkan, diri kita sendiri kita maafin, karena pasti ada peranan kita juga suatu kesalahan terjadi, ya kan? Bukan hanya orang lain yang pasti salah 100%, pasti semua kesalahan, termasuk orang lain menyakiti kita, ada peranan kita juga lah, walau seberapanya gitu. Nah, kita mulai maafkan diri kita sempat merasakan seperti itu, kita ingin lebih baik lagi, kita memaafkan itu bahasa lainnya mengampuni juga ya. Nah, karena ya kalau dihubung-hubungin ke spiritualitas ya itu udah istilahnya udah menirunya, pembelajaran menirunya yang tadi imitasinya udah meniru sosok Sang Pencipta gitu, yang ditiru adalah sifat-sifat luhur dari yang mulia dari yang pencipta. Namun dari sisi studi juga ternyata membuktikan the power of forgiving itu benar-benar mampu untuk istilahnya memperbaiki kualitas diri kita sendiri. Jadi memaafkan bukan untuk istilahnya orang lain, tapi untuk diri kita sebenarnya. Kalau kita udah ngerti memaafkan, memaafkan itu untuk kepentingan batin dan mental kita, maka kita lakukan itu dengan usaha dan senang hati gitu.
Lalu yang kedua, kenapa game? Nah ini, nah ini nih, game itu sebenarnya perlu banget kita contoh ya. Kenapa perlu kita contoh? Karena di game itu mengikuti desain otak kita. Dia mengandung reward dan mengandung reward system. Dia mengaktifkan reward system manusia. Termasuk sosial media juga meniru bagaimana otak manusia merespon kejadian nyata di dunia nyata. Kalau kalau taruh foto begini, dia reaksinya gimana kalau di like, itu tuh kan membangkitkan reaksi kimia di otak kita yang nggak kelihatan. Padahal di otak kita tuh udah kembang api semua, kalau ada yang like, ada yang enggak. Makanya hal itu kan sekarang ditertibkan ya, karena sangat merangsang gangguan di mentalitas karena tidak berhubungan dengan dunia nyata itu tadi salah satunya. Jadi orang hanya mengejar icon-icon itu padahal maknanya itu minim, sangat dangkal. Nah, game itu meniru sistem reward, sistem penghargaan diri. Jadi kita tuh sering dikasih, ya selamat kamu naik setingkat. Nah, semestinya proses belajar juga begitu. Saya misalnya ya pengajar, saya harus mengapresiasi juga. Wow, kamu ada progres loh, gitu. Kamu ada progres, selamat ya, kamu udah naik satu tahapan lebih baik dari kamu yang kemarin. Naik lagi yuk. Nah, jadi perlu ada stres-stresnya. Kita main game itu ada stres, tapi stres ringan agar kita itu menyelesaikan tantangan-tantangan. Jadi proses belajar itu harusnya dikasih juga stres ringan, bukan stres berat. Nah, jadi kalau sebuah proses belajar udah ngasih stres berat, dia itu mau ngajarin otak yang mana, otak belajar atau otak stres gitu. Nah, itu yang penting juga ditiru oleh kita. Kenapa game menarik? Karena itu tadi, dia merangsang area penghargaan di otak kita. Yang kedua, dia mengapresiasi kita melalui sistem penghargaan. Dia mendesainnya itu step by step, ada level-level. Jadi proses belajar juga gitu. Jadi jangan langsung kesulitannya yang gimana. Sekarang di kurikulum yang sekarang juga kan lagi banyak protes juga ya untuk terutama anak SD ya. Kok anak ini lah dikasih level yang begini, nah yang kayak gitu sebaiknya tidak seperti itu proses belajar. Lalu yang terpenting dalam game tidak ada tuntutan. Kalau sudah masuk tuntutan, siap-siap motivasi seseorang akan bergeser. Bukan lagi karena dia senang, bahagia belajar, melainkan untuk memenuhi standar dan tuntutan di luar dirinya. Nah, itu bahayanya. Makanya tiru game kalau mau desain pembelajaran. Bukan jadi game ya, tiru cara-cara dia mempelajari otak kita gitu maksudnya. Itu sudah menjawab Mbak Rahma ya. Tadi areal memori dekat dengan emosi. Lalu di game itu mengikuti desain otak. Lalu ada pertanyaan lagi kah? Ya, ada dokter. Dari Ihsan. Ya, dari Mas Ihsan. Saya ingin bertanya dokter, apakah seorang manusia menggunakan otaknya 100% atau hanya beberapa persen saja? Nah, sekaligus ini dari ini, dokter. Dari mana? Dari Kak Bagas. Kapan waktu terbaik otak kita untuk menghafal? Oke. Ya, dari Mas Iksan dulu ya. Mas Iksan nih sebenarnya saya pengen nanya balik. Menurut Mas Iksan gimana? Nah, jadi dulu memang banyak banget tuh opini ya. Karena yang dipelajari itu mohon maaf tikus di laboratorium. Jadi tikus otaknya dipelajari. Jadilah keluar itu istilahnya manusia hanya menggunakan 10% otaknya saja loh seumur hidup gitu. Tapi ternyata setelah era otak manusia bisa di MRI, lalu dicitrakan, dilihat mana yang aktif, mana pembuluh darah yang aktif, maka kelihatan semuanya aktif, bahkan lagi bobo juga itu otak kita masih kerja. Dan kerjanya juga bukan kerja yang cuman
titik-titik doang, kerjanya memang ada areal resting state namanya, areal istirahat. Nah, itu yang aktif, areal mengisi diri. Jadi hidup itu bukan tentang termotivasi mencapai goal, mendapatkan yang diinginkan, bukan hanya tentang itu. Ada juga tentang ketenangan, tentang keseimbangan, tentang istirahat. Itu teman-teman harus punya juga sisi itu ya. Jadi jangan hanya mengejar impian juga, tapi harus seimbang, ada fase itunya. Nah, di situ membuktikan bahwa otak manusia bekerja itu hampir seluruhnya, bukan hanya 10% saja. Jadi bisa dibilang ya 90-an lah Mas Iksan. Terus tadi Mas Bagas ya. Waalaikumsalam, waktu terbaik untuk menghafal. Nah, ini saya pengen nanya, kenapa menghafal Mas Bagas? Ya, menghafal itu level belajar terendah. Jadi kalau Mas Bagas mau menghafal itu saya pengen tahu kenapa, maksudnya menghafal kitab atau gimana? Memorizing itu level terendah teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa, saya kok dalam belajar itu ngandelin hafalan ya, yang 2 minggu lagi habis ujian udah saya, udah apaan tuh gitu, udah kayak gitu. Nah itu segera evaluasi, mau yang dipelajari itu di-delete, lalu dipelajari lagi, di-delete lagi, seterusnya begitu, atau memang lebih baik saya belajar sedikit tapi dalam dan membekas gitu, seterusnya sepanjang hayat. Nah, tinggal milih mau yang mana. Ini saya belum tahu nih maksud Mas Bagas yang mana, tapi harus saya sampaikan dengan objektif bahwa menghafal itu kemampuan berpikir tingkat rendah. Kalau Mas Bagas itu diberikan Tuhan itu punya kemampuan lagi di atasnya yang banyak. Yang mungkin kapan waktu terbaik untuk menggunakannya, ya sebenarnya kapan aja bisa kok. Gitu. Selanjutnya Mbak Indah. Selanjutnya dari Safira Yolanda. Bagaimana cara mengatasi overthinking yang berlebihan, Dok? Atau hal-hal yang tidak penting yang seharusnya nggak usah dipikirkan? Silakan, Dok. Overthinking ini kayak kita sakit perut. Nah, lalu itu gejala namanya. Jadi gejalanya adalah sakit perut. Tapi sebenarnya penyebabnya tahu-taunya dia makan cabai kebanyakan. Nah, itu kan banyak vitamin C. Vitamin C sifatnya asam sehingga merangsang pengeluaran cairan di dalam usus dan lain-lain. Itu kan ada sebabnya. Nah, overthinking ini harus tahu dulu sebabnya apa. Kadang-kadang tampilnya sebagai overthinking padahal dia punya anxiety, punya kecemasan. Ya, kecemasan tadi bisa ditiru dari orang tuanya yang apa-apa mikirin masa depan nanti kamu gimana, kamu nanti jadi apa, jadi sering digituin lah. Bukan hidup di masa kini, tapi hidup selalu mikirin masa depan. Nah itu bisa terjadi kecemasan, bisa juga terjadi tampilannya berupa overthinking, nanti gimana ya gini-gini, kan biasanya tentang masa depan ya. Nah padahal orang yang benar-benar bisa hidup di masa sekarang, kayak saya nggak harus mikirin 1 jam lagi saya mesti ngapain, karena saya sudah tahu rutinitas saya juga kan. Nah, karena saya merasa ini adalah misi saya kepada teman-teman untuk menyampaikan ilmu yang saya tahu gitu kan, yang saya upayakan sampai, saya kan merasa konten, saya merasa terpuaskan dan bermakna. Nah, momen ini tidak ingin saya recoki gitu dengan hal-hal pikiran yang lain. Saya ingin hadir penuh di sini, walaupun ini online, saya hadir di sini, tidak saya sambil yang lain. Nah, perlu Mbak Safira sadari dulu di dalam diri, sebenarnya yang di-thinking-in itu yang ke depan, apa yang di belakang. Kalau dua-duanya, tapi yang sekarang nggak fokus, nah itu perlu di apa namanya, di-cut gitu. Nggak usah terlalu banyak mikirin yang nggak pasti di masa depan, toh kita besok akan jalani itu kalau masih ada umur. Dipikirin juga nggak berubah. Oke. Lanjut, Dok. Lanjut yang mana ya ini Mbak Indah? Alma
Tanya dok, apakah IQ mempengaruhi cara kerja otak? Apakah IQ juga IQ yang tinggi berarti dia orang yang pintar? Gitu dok. Oke. IQ itu pengaruhnya nggak banyak Mbak Alma. Ya ternyata makanya makin kesini makin sepi dia, kesepian dia sekarang. Jarang yang bahas gitu. Karena sudah terbukti pengaruhnya itu sedikit banget. Nah, apalagi tadi kita udah kenalan sama otak manusia, bahkan termasuk peneliti yang katanya objektif harus meneliti sesuatu dengan objektif lalu berbasis ilmu pengetahuan dan fakta, itu tidak bisa melepaskan diri dari otak emosi dan hasrat ketika dia sedang objektif. Kayak saya misalnya, saya bilang saya punya pendapat objektif, itu pasti sudah mengandung juga sisi emosi, apakah pandangan saya positif atau tidak terhadap hal itu, apakah saya berpihak atau tidak terhadap hal itu. Nah, itu sudah pasti seperti itu. Maka di otak saja udah kayak gitu tuh desainnya, ada areal hasrat, hawa nafsu, areal emosi, areal berpikir. Nah, artinya IQ kalau IQ itu sebenarnya saya ulik sejarahnya dikit, cara tesnya juga satu. Sebenarnya sudah tidak relevan untuk ngetes manusia yang unik dan banyak karena dia hanya menggunakan satu cara untuk menghasilkan skor itu gitu. Jadi banyak yang kita butuhkan adalah keseimbangan, terutama kemampuan mengendalikan emosi diri kita karena emosi berhubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Kalau emosi ada yang nggak beres, pasti orang lain akan mengeluhkan tentang diri kita dan kita sendiri juga selalu nggak puas tentang orang lain gitu dan tentang apa yang kita kerjakan. Kalau mempengaruhi cara kerja tidak, sama aja sebenarnya cara kerjanya. Kalau artinya orang pintar enggak ya, karena pintar sekarang udah banyak. Yang dianut adalah multiple intelligence, jadi kecerdasan itu beragam, bukan gaya belajar, kecerdasan multiple itu berbeda sama gaya belajar. Ya, Mbak Indah. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih kepada Kak Erika dan Dr. Innova yang telah menyampaikan materi dan juga menjawab pertanyaan yang lumayan banyak dari teman-teman ini. Bagus-bagus juga pertanyaannya. Namun sayang sekali nih sudah di penghujung acara ya teman-teman. Mohon maaf apabila tadi saya dalam memandu acara kemudian juga bersikap, saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada Kak Erika dan Dr. Innova telah berpartisipasi dalam webinar pada malam hari ini. Saya kembalikan ke MC ya. Silakan Kak Rinda. Oke, baik. Terima kasih Kak Ida sebagai moderator pada malam hari ini. Terima kasih pula kepada Dr. Irnova dan juga Kak Erika atas waktunya untuk bergabung di dalam acara Albiru Rising Fest pada malam hari ini. Semoga sehat selalu dan waktu yang diluangkan menjadi amal dan juga semoga diberkahi selalu di setiap harinya. Nah, teman-teman peserta jangan lupa untuk mengisi presentasi di chat Zoom. Kemudian terima kasih atas waktu teman-teman peserta yang telah mengikuti rangkaian Biru Rising Fest ini. Kita sudah sampai di hari ketiga. Salah dan kurang kami mohon maaf. Saya mewakili teman-teman Albiru Rising Fest. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Mbak Moderator dan juga narasumber pada malam hari ini. Akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, dipersilakan untuk live Zoom meeting. Terima kasih.